Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurholis dengan NPM 24067124006. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Hilda Ainisipa MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jenis kecerdasan kepemimpinan. Pengertian kecerdasan kepemimpinan. Kecerdasan kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk menggunakan berbagai jenis kecerdasan dalam pengelolaan organisasi, mempengaruhi orang lain, dan mencapai tujuan secara efektif. Mengapa ini penting? Karena pemimpin efektif memerlukan lebih dari satu jenis kecerdasan. Kombinasi berbagai kecerdasan menciptakan kepemimpinan yang holistik. Setiap jenis kecerdasan mendukung aspek kepemimpinan yang berbeda. Kecerdasan intelektual atau IQ. Kemampuan kognitif untuk berpikir logis, menganalisis masalah, dan membuat keputusan rasional. Karakteristiknya, kemampuan analitik yang kuat, berpikir kritis dan sistematis, memecahkan masalah kompleks, merencanakan strategi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Peran dalam kepemimpinannya membantu pemimpin dalam analisis situasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang tepat. Kecerdasan emosional. Kemampuan mengenali, memahami, pengelolaan emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Karakteristiknya kesadaran diri yang tinggi, empati terhadap orang lain, regulasi emosi yang baik, keterampilan sosial, dan motivasi diri. Peran dalam kepemimpinan, membangun hubungan yang kuat, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kecerdasan spiritual atau SQ, kemampuan memahami makna, nilai, dan tujuan hidup yang lebih dalam serta bertindak sesuai prinsip. Karakteristiknya memiliki visi dan tujuan yang jelas, integritas dan kejujuran tinggi, kebijaksanaan dalam bertindak, berorientasi pada nilai-nilai, kesadaran akan makna hidup. Peran dalam kepemimpinannya memberikan arah moral, menginspirasi melalui nilai-nilai, dan menciptakan budaya organisasi yang bermakna. Kecerdasan sosial, kemampuan memahami dan berinteraksi secara efektif dalam situasi sosial dan membangun relasi. Karakteristiknya, komunikasi interpersonal yang baik, mampu membaca situasi sosial, membangun jaringan yang luas, dan kolaborasi efektif, pengaruh dan persuasi. Peran dalam kepemimpinannya memfasilitasi kerjasama tim, membangun koalisi, dan menciptakan pengaruh positif. Kecerdasan adversita atau EQ, kemampuan menghadapi, mengatasi, dan bangkit dari kesulitan atau kegagalan. Karakteristiknya, resiliensi tinggi, optimisme dalam menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, belajar dari kegagalan, adaptif terhadap perubahan. Peran dalam kepemimpinannya, memimpin organisasi melalui krisis, memberikan contoh ketahanan, dan memotivasi tim saat menghadapi tantangan. Kecerdasan budaya atau CIQ, kemampuan bekerja dan berinteraksi efektif dalam konteks budaya yang berbeda. Karakteristiknya, sensitivitas budaya, fleksibilitas dalam berbagai konteks, menghargai perbedaan, komunikasi lintas budaya, dan adaptasi perilaku. Peran dalam kepemimpinannya, memimpin tim yang beragam, mengelola organisasi multikultural, dan menciptakan inklusivitas. Integrasi berbagai kecerdasan. Pemimpin efektif mengintegrasikan IQ dan EQ, keputusan logis dengan kepekaan terhadap dampak emosional. EQ ditambah CQ, empati yang dipandu oleh nilai-nilai dan integritas. Kemudian ada SQ ditambah EQ, ketahanan yang didorong oleh tujuan dan makna hidup. Kemudian EQ dan CQ, strategi yang mempertimbangkan konteks budaya. Perkembangan kecerdasan kepemimpinan. Untuk IQ, belajar berkelanjutan, analisis kasus dan studi, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Untuk EQ, refleksi diri, praktik mindfulness, mendengarkan aktif. Untuk SQ, meditasi dan kontemplasi, klasifikasi nilai-nilai pribadi, dan refleksi makna dan tujuan. Untuk kecerdasan lainnya, exposure, pengalaman beragam, pembelajaran dari tantangan, dan interaksi lintas budaya. Aplikasi dalam pendidikannya untuk kepala sekolah atau rektor,
perlu mengembangkan semua jenis kecerdasan secara seimbang, menyesuaikan pendekatan berdasarkan situasi, menjadi role model pengembangan kecerdasan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dalam praktik, keputusan strategis, itu termasuk IQ, pembinaan guru termasuk EQ, penetapan visi sekolah termasuk SQ, kolaborasi dengan stakeholder, kecerdasan sosial, menghadapi tantangan EQ, pengelolaan keberagaman adalah CSQ. Kesimpulannya, kecerdasan kepemimpinan terdiri dari berbagai dimensi yang saling melengkapi, meliputi kecerdasan intelektual untuk menganalisis dan mengambil keputusan, kecerdasan emosional untuk membangun relasi, dan kecerdasan spiritual untuk memberikan makna dan arahan moral, kecerdasan sosial untuk interaksi efektif, kecerdasan adaptivitas untuk ketahanan menghadapi tantangan, dan kecerdasan budaya untuk pengelolaan keberagaman. Pemimpin pendidikan yang efektif tidak hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan, tetapi mengintegrasikan berbagai kecerdasan ini sebagai seimbang sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi untuk menciptakan kepemimpinan yang holistik dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.